Harapan besar sempat tertuju pada Francesco Bagnaia untuk menjadi penantang serius Marc Marquez dalam perebutan gelar MotoGP 2025. Namun hingga seri ke-6 musim ini, performa Bagnaia justru jauh dari kata memuaskan. 2 kali juara dunia MotoGP itu saat ini tertahan di posisi ketiga klasemen sementara, dengan raihan 120 poin. Ia tertinggal 51 angka dari Marc Marquez yang tampil lebih konsisten dan kini memimpin klasemen dengan 171 poin. Penurunan performa Bagnaia sempat dikaitkan dengan motornya, Ducati Desmosedici GP25, yang dinilai belum optimal. Namun anggapan itu langsung dibantah oleh Michele Pirro, pembalap penguji senior Ducati. Menurut Pirro, bukan motor yang jadi masalah utama, melainkan faktor lain yang lebih kompleks. Kalau Bagnaia mau, dia bisa saja kembali menggunakan motor tahun lalu. Tapi menurut saya itu bukan solusi. Dalam pengujian, tidak ada perbedaan besar antara motor lama dan yang sekarang, ujar Pirro. Pirro menegaskan bahwa 6 pembalap Ducati musim ini yaitu Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio menggunakan motor dengan spesifikasi yang relatif seimbang. 3 rider, termasuk Bagnaia, memakai Desmosedici GP25, sementara 3 lainnya menunggangi versi GP24. Motor-motor ini sebenarnya sudah disesuaikan dengan gaya balap masing-masing rider. Tidak ada satu motor yang jauh lebih unggul dari yang lain, lanjutnya. Menurut Pirro, penyebab utama ketertinggalan Bagnaia adalah insiden-insiden yang ia alami di lintasan. Beberapa kali kecelakaan, termasuk saat sprint race dan race utama di Le Mans, membuatnya kehilangan banyak poin penting. Crash adalah faktor besar. Di sisi lain, Marquez belajar dari kesalahannya dan kini tampil lebih berhati-hati. Ia tahu kapan harus ambil risiko dan kapan harus bermain aman, tutur Pirro menambahkan. Dengan kondisi ini, tekanan kini semakin besar bagi Bagnaia. Jika ingin tetap berada dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025, ia harus segera menemukan ritme terbaiknya, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga mentalitas di atas lintasan. MotoGP Inggris yang akan digelar pada 25 Mei mendatang bisa menjadi momentum kebangkitan bagi Bagnaia, atau justru semakin menjauhkan gelar dari genggamannya. Marc Marquez harus puas finish di posisi kedua pada balapan utama MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Le Mans, Minggu, 11 Mei. Dalam duel melawan Johann Zarco, Marquez tak mampu memberikan perlawanan dan tertinggal cukup jauh, hampir 19 detik di garis finish. Namun meski kalah di lintasan, Marquez justru mencatat kemenangan penting dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Hasil MotoGP Prancis membuat posisinya di klasemen sementara kian tak terkejar. Sementara Marquez finish di podium kedua, 2 pesaing terdekatnya justru gagal mencetak poin. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dari tim Ducati Lenovo, hanya mampu finish di posisi ke-16. Sementara sang adik, Alex Marquez, tak menyelesaikan balapan usai mengalami crash. Dengan hasil ini, Marc Marquez kini berdiri kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 171 poin. Ia unggul 22 poin dari Alex Marquez, yang masih bertahan di posisi kedua. Sedangkan Bagnaia makin tertinggal jauh dengan 120 poin, terpaut 51 angka dari Marquez. Dominasi Baby Alien memang tak terbantahkan musim ini. Ia menyapu bersih 6 kemenangan sprint race dan telah 3 kali menjadi juara di 5 seri utama. Sayangnya, 2 blunder besar di MotoGP Amerika dan MotoGP Spanyol sempat menghambat lajunya, bahkan membuat Alex Marquez sempat mengambil alih pimpinan klasemen. Namun kini, dengan konsistensi yang mulai terjaga dan lawan-lawan utama yang terpeleset, Marquez kembali menunjukkan bahwa ia adalah kandidat kuat juara dunia musim ini. Memang saya kalah dari Zarco hari ini, tapi secara keseluruhan, saya justru mendapat lebih banyak, ungkap Marquez setelah balapan. Ia mengakui bahwa kemenangan sesungguhnya adalah mengamankan keunggulan poin yang membuatnya lebih tenang menghadapi seri-seri berikutnya. Dengan MotoGP Inggris di Silverstone yang akan digelar pada 25 Mei mendatang, Marquez kini punya keuntungan psikologis untuk melanjutkan tekanan kepada para rival. Dengan performa yang kian stabil dan dukungan penuh dari Ducati, peluangnya untuk merebut gelar musim ini makin terbuka lebar. Joan Mir mengejutkan semua orang di Le Mans. Di tengah guyuran hujan yang membasahi sirkuit Bugatti, Prancis, pembalap Honda HRC Castrol itu berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi pemanasan atau warm-up MotoGP Prancis 2025, Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Dengan catatan waktu 1 menit 45,283 detik, Joan Mir menunjukkan keunggulannya dalam kondisi lintasan basah,
mengungguli rival-rivalnya dari pabrikan berbeda. Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo Team yang tampil dominan sepanjang awal musim, hanya terpaut tipis 0,072 detik di posisi kedua. Sementara itu, posisi ketiga dihuni oleh Franco Morbidelli dari tim Pertamina Enduro VR46, yang juga tampil konsisten dengan selisih 0,240 detik dari Joan Mir. Di posisi keempat, ada Johan Zarco dari LCR Honda Castrol, yang mencatat waktu lebih lambat 0,245 detik saja. Sedangkan posisi kelima diisi oleh adik Marc, Alex Marquez, dari tim BK8 Gresini Racing. Namun, insiden menegangkan sempat terjadi di menit-menit akhir sesi. Dengan hanya menyisakan 4 detik, Alex Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 2 dan 3. Motornya terlempar dan tergeletak di tepi lintasan. Situasi ini membuat Race Direction menghentikan sesi lebih awal, demi keselamatan para petugas dan pembalap lainnya. Secara keseluruhan, sesi pemanasan kali ini menunjukkan performa solid dari para pembalap Honda dan Ducati. Di luar 5 besar, Pedro Acosta dan Luca Marini menempati posisi ke-6 dan ke-7, disusul Brad Binder, Jack Miller, serta Marco Bezzecchi di posisi 10 besar. Nama-nama besar seperti Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Enea Bastianini, hingga Pecco Bagnaia justru terlempar ke papan bawah sesi warm-up. Bagnaia bahkan hanya mencatat waktu tercepat ke-20, tertinggal lebih dari 2 detik dari Joan Mir. Kondisi hujan memang membuat sesi ini tak bisa dijadikan tolok ukur utama, namun hasilnya jelas menunjukkan siapa yang paling siap menghadapi lintasan licin di Le Mans. Dan malam ini, pukul 19.00 WIB, balapan utama MotoGP Prancis 2025 akan berlangsung dalam 27 lap. Joan Mir, Marc Marquez, dan Franco Morbidelli akan memulai dari posisi yang berbeda di grid, tapi hasil warm-up ini bisa memberi gambaran siapa yang punya feeling paling tajam di bawah tekanan cuaca buruk. Akankah Joan Mir mampu melanjutkan performa impresifnya di race nanti? Atau justru Marc Marquez kembali unjuk kekuatan seperti di sprint race sebelumnya? Kita nantikan duel seru para jagoan MotoGP malam ini, langsung dari Le Mans, Prancis. Fabio Quartararo akhirnya kembali tampil memukau di depan publik sendiri. Pembalap Yamaha itu sukses mengamankan pole position MotoGP Prancis 2025 setelah mencatatkan waktu fantastis 1 menit 29,324 detik, sekaligus mencetak rekor lap baru di sirkuit Bugatti Le Mans. Hasil ini menempatkan Quartararo di posisi start terdepan pada balapan hari Minggu. Di belakangnya, dua pembalap tim Ducati bersaudara, Marc Marquez dan Alex Marquez, akan memulai dari posisi kedua dan ketiga. Dominasi Ducati terlihat jelas, namun performa Quartararo justru mencuri perhatian besar akhir pekan ini. Fermin Aldeguer melengkapi baris depan dengan posisi keempat, disusul Maverick Vinales, Pecco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Di barisan keempat, terdapat nama-nama seperti Jack Miller, Franco Morbidelli, Raul Fernandez, Johan Zarco, hingga Rocky Pedro Acosta. Meski hanya start dari posisi ketiga, Alex Marquez tetap menginjak gas ke Le Mans dengan status pemuncak klasemen sementara. Rider Gresini Ducati itu unggul tipis 1 poin berkat kemenangan penting di MotoGP Spanyol 2 pekan lalu. Namun, spotlight akhir pekan ini lebih banyak tertuju kepada kakaknya, Marc Marquez. Marc tampil sangat mengesankan sepanjang sesi latihan Jumat. Menggunakan sasis baru, pembalap Ducati Lenovo ini berhasil menjadi yang tercepat di 2 sesi latihan sekaligus. Ia juga menunjukkan konsistensi luar biasa di simulasi jarak panjang, sebuah indikasi kuat bahwa Marquez benar-benar siap merebut kemenangan di Le Mans. Sementara itu, penampilan Fabio Quartararo patut diacungi jempol. Ia bukan hanya mencatat pole position, tetapi juga mencatatkan start ketiga berturut-turut dari barisan terdepan musim ini. Ini menjadi pencapaian spesial, mengingat ini adalah kali pertama El Diablo tampil konsisten di front row dalam 3 tahun terakhir. Pole position kali ini juga menjadi yang ketiga bagi Quartararo di Le Mans, setelah sebelumnya ia pernah meraihnya pada musim 2020 dan 2021. Dengan dukungan penuh dari publik tuan rumah dan ritme balap yang solid, Quartararo kini punya peluang nyata untuk mempersembahkan podium, atau bahkan kemenangan, di hadapan para pendukung setianya di Prancis. Marc Marquez tampil luar biasa pada hari pertama MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans, Jumat, 9 Mei. Pembalap tim Ducati Lenovo ini menunjukkan performa dominan sejak sesi latihan bebas pertama hingga sesi praktik, dan sukses memecahkan rekor lap tercepat di sirkuit bersejarah tersebut. Dalam sesi latihan bebas pagi hari, Marquez sudah mencatatkan waktu terbaik, mengungguli Brad Binder, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia. Namun yang lebih mengesankan, terjadi di sesi praktik sore hari. Marquez mencetak waktu terbaik 1 menit 29,855 detik pada lap ke-22 dari total 27 putaran yang ia lakukan.